Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leonard Messi, saya dari kelas BLUM IPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai praktikum yang telah saya lakukan, yaitu mengenai materi usaha dan energi. Pertama, kita akan masuk ke dalam usaha terlebih dahulu. Usaha adalah besarnya energi yang diberikan untuk memindahkan sebuah benda atau objek. Usaha sangat dipengaruhi oleh dorongan atau tarikan atau gaya, sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha dihasilkan oleh gaya yang dikerjakan pada suatu benda sehingga benda itu dapat berpindah tempat. Rumus yang digunakan untuk mencari besar usaha yaitu W sama dengan F kali S. Keterangannya, W sama dengan usaha atau joule, F sama dengan gaya atau N, S sama dengan perpindahan atau M. Kemudian kita akan masuk dalam pengertian energi. Energi dapat terbagi menjadi dua, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik atau energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Energi kinetik sebuah benda didefinisikan sebagai usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah benda dengan massa tertentu dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan tertentu. Kemudian energi potensial. Energi potensial adalah energi yang mempengaruhi benda karena posisi benda tersebut, yang mana kecenderungan tersebut menuju tak terhingga dengan arah dari gaya yang ditimbulkan dari energi potensial tersebut. Satuan SI untuk mengukur usaha dan energi adalah joule. Rumus energi kinetik adalah EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat. Rumus energi potensial adalah EP sama dengan M kali G kali H. Selanjutnya kita akan masuk dalam hubungan usaha dan energi. Hubungan usaha dan energi adalah konsep yang menjelaskan bagaimana usaha dapat mengubah energi potensial ataupun energi kinetik. Hubungan usaha dan energi potensial secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. W sama dengan delta EP. Dan hubungan usaha dan energi kinetik secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. W sama dengan delta EK. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum. 1. Alat. Alat yang digunakan yaitu 1. Timbangan, 2. Meteran, 3. Pulpen atau pensil, dan kemudian bahannya yang digunakan yaitu 1. Kelereng besar, 2. Kelereng sedang, dan 3. Kelereng kecil. Dan kemudian kita akan masuk ke dalam langkah-langkah praktikum. Langkah-langkah praktikumnya yaitu 1. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 2. Ukur tinggi badan Anda sebagai titik acuan pada saat praktikum. 3. Jatuhkan kelereng dari ujung kepala. 4. Ambil kelereng pada pantulan pertama dengan ketinggian maksimum dan ukur ketinggiannya. 5. Ulangi langkah ketiga dan keempat sampai 3 pantulan. 6. Ulangi langkah ketiga, keempat, dan kelima pada ketiga jenis kelereng yang berbeda ukurannya. 7. Hitunglah energi potensial, energi kinetik, serta usaha yang dihasilkan dari ketiga jenis kelereng tersebut. Dan 8. Langkah terakhir, buatlah tabel praktikum. Dan ini hasil video praktikum yang telah saya lakukan. Bisa dilihat, saya menandai jatuhnya kelereng dan menandai ketinggian maksimumnya sesuai dengan pantulannya, sehingga mendapatkan 3 kali pantulan. Dan sekarang kita akan masuk dalam perhitungannya. Yang pertama kita akan mencari energi potensial terlebih dahulu. Rumus yang digunakan yaitu EP sama dengan M kali G kali H. Dan kita juga harus selalu ingat ubah cm ke meter dan gram ke kilogram supaya tidak terjadi kesalahan dalam hitung. Penyelesaian. Mencari EP awal berdasarkan tinggi badan. Pada kelereng besar, EP sama dengan 0,022 dikali 10 dikali 1,6 dan hasilnya yaitu 0,32 joule. Dan pada kelereng sedang, EP sama dengan 0,006 dikali 10 dikali 1,6 dan hasilnya yaitu 0,09 joule.
Dan pada clearing kecil, EP sama dengan 0,002 dikali 10 dikali 1,6 dan hasilnya yaitu 0,0032 Joule. Dan selanjutnya kita akan mencari EP berdasarkan pantulannya. Pada clearing besar, pada pantulan pertamanya yaitu EP sama dengan 0,022 dikali 10 dikali 1,01 dan hasilnya yaitu 0,20 Joule. Dan pada pantulan kedua, EP sama dengan 0,022 dikali 10 dikali 0,69 dan hasilnya yaitu 0,13 Joule. Dan pada pantulan ketiga, EP sama dengan 0,022 dikali 10 dikali 0,37 dan hasilnya yaitu 0,07 Joule. Dan selanjutnya pada clearing sedang, pada pantulan pertamanya yaitu EP sama dengan 0,006 dikali 10 dikali 1,05 dan hasilnya itu 0,63 Joule. Dan pada pantulan kedua, EP sama dengan 0,006 dikali 10 dikali 0,76 dan hasilnya yaitu 0,045 Joule. Dan pada pantulan ketiga, EP sama dengan 0,006 dikali 10 dikali 0,037 dan hasilnya yaitu 0,22 Joule. Dan pada clearing kecil, pada pantulan pertamanya yaitu EP sama dengan 0,002 dikali 10 dikali 1,10 dan hasilnya yaitu 0,032 Joule. Dan pada pantulan keduanya, EP sama dengan 0,02 dikali 10 dikali 0,78 dan hasilnya yaitu 0,015 Joule. Dan pada pantulan ketiga, EP sama dengan 0,002 dikali 10 dikali 0,55 dan hasilnya yaitu 0,011 Joule. Dan sekarang kita akan masuk dalam mencari energi kinetik. Rumus yang digunakan yaitu akar 2 GH dan EK sama dengan 1/2 dikali MV kuadrat. Dan kita harus juga selalu ingat ubah cm ke meter dan gram ke kilogram supaya tidak terjadi kesalahan dalam menghitung. Penyelesaian akar 2 dikali 10 dikali 1,6 sama dengan 6,65 H berdasarkan tinggi badan. Dan pada clearing besar pada pantulan pertama hasilnya yaitu akar 2 dikali 10 dikali 1,01 dan hasilnya yaitu 4,5 ms kuadrat. Dan pada pantulan kedua, akar 2 dikali 10 dikali 0,69 dan hasilnya yaitu 3,71 ms kuadrat. Dan pada pantulan ketiga, akar 2 dikali 10 dikali 0,37 sama dengan 2,72 Joule. Dan pada clearing sedang, pada pantulan pertamanya yaitu akar 2 dikali 10 dikali 1,05 dan hasilnya itu 4,58 Joule. Dan pada pantulan kedua, akar 2 dikali 10 dikali 0,76 dan hasilnya itu 3,9 Joule. Dan pada pantulan ketiga yaitu akar 2 dikali 10 dikali 0,48 dan hasilnya itu 3,1 Joule. Dan pada clearing kecil, pada pantulan pertamanya yaitu akar 2 dikali 10 dikali 1,10 dan hasilnya itu 4,7 Joule. Dan pada pantulan kedua, akar 2 dikali 10 dikali 0,78 dan hasilnya yaitu 3,9 Joule. Dan pada pantulan ketiga, akar 2 dikali 10 dikali 0,55 dan hasilnya itu 3,3 Joule. Dan selanjutnya kita akan mencari EK awal dari hasil lanjutan hitungan V berdasarkan tinggi badan. Pertama, EK sama dengan 1/2 dikali 0,022 dikali 5,65 kuadrat dan hasilnya itu 0,056 Joule. Dan pada clearing sedang, EK sama dengan
1/2 dikali 0,006 dikali 5,65 kuadrat, dan hasilnya yaitu 0,016 joule. Dan pada kelereng kecil, EK sama dengan 1/2 kuadrat dikali 0,002 dikali 5,65 kuadrat, dan hasilnya yaitu 0,0056 joule. Dan selanjutnya kita akan mencari EK berdasarkan pantulan. Pada kelereng besar, pada pantulan pertamanya yaitu EK sama dengan 1/2 dikali 0,022 dikali 4,5, dan hasilnya yaitu 0,045 joule. Dan pada pantulan kedua, hasilnya yaitu EK sama dengan 1/2 dikali 0,022 dikali 3,71, dan hasilnya itu 0,037. Dan pada pantulan ketiga, EK sama dengan 1/2 dikali 0,022 dikali 2,72, dan hasilnya yaitu 0,027 joule. Dan pada kelereng sedang, pada pantulan pertamanya yaitu EK sama dengan 1/2 dikali 0,006 dikali 4,58 kuadrat, dan hasilnya itu 0,013 joule. Dan pada pantulan kedua, EK sama dengan 1/2 dikali 0,006 dikali 3,9 kuadrat, dan hasilnya yaitu 0,011 joule. Dan pada pantulan ketiga, EK sama dengan 1,2 dikali 0,006 dikali 3,1 kuadrat, dan hasilnya yaitu 0,009 joule. Dan selanjutnya kita pada kelereng kecil. Pada pantulan pertamanya itu EK sama dengan 1/2 dikali 0,002 dikali 4,7 kuadrat, dan hasilnya yaitu 0,0047 joule. Dan pada pantulan kedua, EK sama dengan 1/2 dikali 0,002 dikali 3,9 kuadrat, dan hasilnya yaitu 0,039 joule. Dan pada pantulan ketiga, EK sama dengan 1/2 dikali 0,002 dikali 3,3 kuadrat, dan hasilnya yaitu 0,0033 joule. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam mencari delta EP dan delta EK pada W. Rumus yang digunakan yaitu EP kurang EP1 dan EK kurang EK1. Dan selalu ingat, ubah cm ke meter dan gram ke kilogram supaya tidak terjadi kesalahan dalam hitung. Dan penyelesaian. Pertama, kita akan mencari delta EP-nya terlebih dahulu. Pertama, mencari pada kelereng besar. Pada EP pertama, hasilnya yaitu delta EP sama dengan 0,32 dikurang 0,20, dan hasilnya yaitu 0,12 joule. Dan pada EP2 yaitu delta EP sama dengan 0,32 dikurang 0,13, dan hasilnya itu 0,19 joule. Dan pada EP ketiga, delta EP sama dengan 0,32 dikurang 0,074, dan hasilnya yaitu 0,24 joule. Dan pada kelereng sedang, pada EP pertamanya yaitu delta EP dikurang 0,09 dikurang 0,0063, dan hasilnya yaitu 0,027 joule. Dan pada EP2, delta EP sama dengan 0,09 dikurang 0,045, dan hasilnya yaitu 0,045 joule. Dan pada EP3, delta EP sama dengan 0,09 dikurang 0,022, dan hasilnya yaitu 0,068 joule. Dan pada kelereng kecil, EP pertamanya yaitu delta EP
sama dengan 0,032 dikurang 0,022 dan hasilnya yaitu 0,01 Joule. Dan pada EP2 delta EP sama dengan 0,032 dikurang 0,015 dan hasilnya yaitu 0,017 Joule. Dan pada EP3 delta EP sama dengan 0,032 dikurang 0,011 dan hasilnya yaitu 0,021 Joule. Dan selanjutnya kita akan mencari EK-nya. Dan pertama pada clearing besar. EK pertamanya itu delta EK sama dengan 0,056 dikurang 0,045 dan hasilnya yaitu 0,011 Joule. Dan selanjutnya EK2. Delta EK sama dengan 0,056 dikurang 0,037 dan hasilnya yaitu 0,019 Joule. Dan pada EK3 hasilnya yaitu delta EK sama dengan 0,056 dikurang 0,029 dan hasilnya yaitu 0,029 Joule. Dan pada clearing sedang pada EK pertamanya yaitu delta EK sama dengan 0,016 dikurang 0,013 dan hasilnya yaitu 0,003 Joule. Dan pada EK keduanya delta EK sama dengan 0,016 dikurang 0,011 dan hasilnya yaitu 0,005 Joule. Dan pada EK tiganya yaitu delta EK sama dengan 0,016 dikurang 0,01 sama dan hasilnya yaitu 0,015 Joule. Dan selanjutnya pada clearing kecil delta EK-nya yaitu delta EK sama dengan 0,0056 dikurang 0,0047 dan hasilnya itu 0,009 Joule. Dan pada EK2 nya yaitu delta EK sama dengan 0,0056 dikurang 0,0039 dan hasilnya yaitu 0,0017 Joule. Dan pada EK3 nya delta EK sama dengan 0,0056 dikurang 0,0033 dan hasilnya yaitu 0,0023 Joule. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam tabelnya. Pertama, clearing besar. Massa atau kilogramnya yaitu 0,022 dan EP berdasarkan tinggi badan saya yaitu 0,32 dan EP pantulnya yaitu pada pantulan pertama yaitu 0,20 dan pada pantulan kedua yaitu 0,13 dan pada pantulan ketiga yaitu 0,074 dan EK-nya berdasarkan tinggi badan saya yaitu 0,056 dan pada EK pantulnya yaitu pada pantulan pertama hasilnya yaitu 0,045 Joule dan pada pantulan kedua yaitu 0,037 Joule dan pada pantulan ketiga yaitu 0,027 Joule. Dan selanjutnya pada W, EP-nya yaitu pada pantulan pertama yaitu 0,12 Joule dan pada pantulan kedua yaitu 0,19 Joule dan pada pantulan ketiganya yaitu 0,24 Joule. Dan EK-nya yaitu pada pantulan pertama yaitu 0,011 Joule dan pada pantulan kedua yaitu 0,019 Joule dan pada pantulan ketiga yaitu 0,029 Joule. Dan yang nomor 2 clearing sedang.
Masanya yaitu 0,006 dan EP-nya berdasarkan tinggi badan saya yaitu 0,09 dan EP pantulnya yaitu pantul pertamanya yaitu 0,063 dan pada pantul kedua yaitu 0,045 joule dan pada pantulan ketiga yaitu 0,022 joule dan EK-nya yaitu berdasarkan tinggi badan saya yaitu 0,016 joule dan EK pantulnya yaitu pada pantul pertama 0,013 joule, pada pantulan kedua yaitu 0,011 joule dan pada pantulan ketiga yaitu 0,009 joule. Dan selanjutnya pada W, EP-nya yaitu pada pantul pertama hasilnya yaitu 0,027 joule dan pada pantul kedua yaitu 0,045 joule dan pada pantulan ketiga yaitu 0,068 joule. Dan selanjutnya EK pada pantulan pertamanya yaitu 0,03 joule dan pada pantulan kedua yaitu 0,05 joule dan pada pantulan ketiganya yaitu 0,015 joule. Dan selanjutnya pada kelereng kecil, masanya yaitu 0,002, EP-nya berdasarkan tinggi badan saya yaitu 0,032 joule dan EP pantulnya yaitu pada pantul pertama hasilnya yaitu 0,022 joule, pada pantul kedua yaitu 0,015 joule dan pada pantul ketiga yaitu 0,011 joule dan EK-nya berdasarkan tinggi badan saya yaitu hasilnya yaitu 0,0056 joule dan EK pantulnya yaitu pada pantulan pertama hasilnya yaitu 0,0047 joule dan pada pantulan kedua hasilnya yaitu 0,0039 joule dan pada pantulan ketiga hasilnya yaitu 0,0033 joule. Dan selanjutnya W, EP-nya yaitu pada pantul pertama 0,01 joule dan EP pantulan keduanya yaitu 0,11 joule dan EP pada pantulan ketiganya yaitu 0,021 joule. Dan selanjutnya EK EK pada pantulan pertamanya yaitu 0,009 joule dan pada pantulan keduanya yaitu 0,0017 joule dan pada pantulan ketiganya yaitu 0,0023 joule. Sekian video presentasi praktikum yang telah saya lakukan. Jika ada salah kata yang telah saya ucapkan, selebihnya saya minta maaf dan sekian dari saya. Terima kasih.